หยิบเครื่อง AED มา Hei para makhluk penghuni bumi, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas sebuah film Thailand yang rilis tahun 2021 yang berjudul Deep. Film ini menceritakan tentang eksperimen penelitian dari Jerman yang dibumbui dengan efek halusinasi seperti orang mengkonsumsi narkoboy. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke inti ceritanya. Cerita diawali dengan adegan seorang pria yang tampak ngefly berdiri di ujung tembok lantai atas di universitasnya. Banyak siswa yang berteriak di bawah, namun pria tersebut tampak menghiraukannya. Akhirnya pria tersebut melompat dan terjun bebas dari atas gedung tersebut. Beralih ke dalam kelas, seorang dosen jurusan kedokteran tengah menjelaskan materi insomnia. Dosen tersebut berkata bahwa insomnia merupakan gangguan fisik yang berakar pada mental. Efek samping jika 1 atau 2 malam tanpa tidur sudah cukup untuk mengacaukan kapasitas mental kita. Lebih dari 3 malam tanpa tidur akan menyebabkan kebingungan akut dan timbulnya gangguan atau delirium. Dan jika kondisinya lebih lama dari itu, gejalanya akan meningkat menjadi halusinasi pendengaran dan visual. อดหลับอดนอนเป็นเดือนหรือว่าเป็นปี Seorang wanita bernama Jen bercerita bahwa dia bisa menghabiskan waktu 3 malam tanpa tidur. Insomnia ini diakibatkan karena pada saat Jen dan adiknya yang bernama Jun pindah ke rumah neneknya, Jen sangat mengkhawatirkan keamanan rumahnya. Setiap malam, Jen terus memeriksa keadaan rumahnya dan juga keadaan neneknya. Dia juga selalu memeriksanya berulang-ulang. Di sisi lain, dia juga mencemaskan keadaan adiknya yang bernama Jun, karena dia selalu pulang larut malam. Karena hal itulah, Jen selalu menelpon adiknya berkali-kali hanya untuk mengetahui keadaan adiknya tersebut. Namun, adiknya tak pernah mengaktifkan ponselnya. Jen juga menghabiskan waktunya untuk belajar sampai jam 2 pagi. Pada jam 3 pagi, Jen selalu pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Jen selalu memanfaatkan waktu 24 jam tersebut dengan melakukan hal-hal yang positif. Pagi harinya, Jen menerima surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran pinjaman rumah dan jumlah yang harus dibayarkan sekitar 728.155 baht. Akibat mengalami masalah keuangan, Jen menemui salah satu dosen untuk mengundurkan diri menjadi mahasiswa kedokteran. Dosen itu bernama Profesor Nika. Dia tidak setuju jika Jen keluar dari universitasnya itu, karena Jen termasuk mahasiswa yang tergolong pintar. Profesor Nika memberikan solusi kepada Jen agar menghubungi sebuah perusahaan farmasi dari Jerman untuk menjadi sukarelawan penelitian obat baru. Karena perusahaan farmasi tersebut mau membayar mahal kepada para sukarelawannya. Jen pun segera mendatangi perusahaan farmasi tersebut dan bertemu dengan seorang direktur penelitian yang bernama Dr. Hans Miller. Dr. Hans menceritakan bahwa dia perlu mengambil zat kiratonin pada tubuhnya. Zat ini dihasilkan pada saat kita terjaga. Agar dapat memperoleh zat kiratonin, Jen tidak diperbolehkan tertidur sama sekali dalam waktu tertentu. Dan jika dia ingin tertidur, dia tidak diperbolehkan tidur lebih dari 60 detik. Jika dia tertidur lebih dari 60 detik, maka dia akan mati. Dengan berpartisipasi pada uji coba Deep Level 1, Jen akan mendapatkan uang sebesar 100.000 bahts atau sekitar 45,6 juta rupiah. Jen pun menyetujui dan segera menandatangani surat perjanjian tersebut. Setelah itu, Jen pun ditanam sebuah microchip di belakang lehernya. Microchip itu hanya akan mengambil kiratonin dari otak. Selama memakai microchip, Jen harus memakai sebuah jam tangan. Jam tersebut akan mengukur detak jantung dan menghitung jumlah kiratonin yang telah terkumpul.
Saat mencapai 100%, dia harus kembali menemui Dr. Hans untuk melepas microchip itu dari lehernya. Deep level 1 pada hari pertama. Jen menghabiskan waktu dengan belajar. Terkadang dia juga menengok keadaan neneknya. Hampir setiap hari, Jen selalu memarahi adiknya itu karena sang adik selalu pulang larut malam, bahkan sang adik juga jarang pulang. Pada hari kedua, Jen bertemu dengan Win, seorang cowok yang suka dugem. Win memberitahukan bahwa dia juga menjadi sukarelawan penelitian Deep. Dia juga memperkenalkan Shin, seorang penulis blog kecantikan terkenal dan selebriti di sekolahnya juga ikut berpartisipasi menjadi sukarelawan penelitian sama dengannya. Win juga turut memperkenalkan Peach, seorang gamer yang juga ikut berpartisipasi menjadi sukarelawan demi mendapatkan uang banyak. Mereka berempat akhirnya menjadi teman dalam hal saling menyemangati agar tidak tertidur. Jen menghabiskan waktu dengan hal-hal yang positif, berbeda dengan ketiga temannya itu yang menghabiskan waktunya dengan berfoya-foya. Presentase jam tangannya menunjukkan jumlah 100%. Mereka berempat segera menemui Dr. Hans untuk melepas microchips. Mereka berempat menerima uang 100.000 bahts atau sekitar 45,6 juta karena telah berhasil menyelesaikan deep level pertama. Shin menjelaskan kepada teman-temannya bahwa sejak dia mengikuti deep, dia merasa seolah ada seseorang yang mengutit dirinya. Namun pada saat diperiksa tidak ada siapapun. Mereka berempat kembali menemui Dr. Hans untuk menjadi sukarelawan Deep level 2. Pada level 2 ini, mereka diharuskan untuk tidak tertidur selama 5 hari. Namun setiap orang kadang berbeda. Uang yang dihasilkan pun sekitar 500.000 bahts atau sekitar 222 juta rupiah. Pada hari ketiga, Win pun mulai merasakan efek samping akibat tidak tertidur. Dia pun mulai mengalami halusinasi pendengaran dan visual. Jen juga sama, dia mulai mengalami halusinasi pendengaran. Bahkan Jen lebih sering lagi mengecek kunci rumah, kompor gas, dan neneknya berkali-kali lipat dari sebelumnya. Suasana hatinya pun mudah berubah. Jen juga mengalami kehilangan fokus pada saat praktek laboratorium. Bahkan dia mengalami halusinasi melihat neneknya terbaring di depannya. Mereka berempat bingung karena presentase di jamnya berbeda jauh dengan Win. Akhirnya Jen menemukan solusi agar angka di jamnya bertambah, yaitu dengan selalu melakukan banyak aktivitas. Jen pun memilih tidak pulang dan menelpon adiknya untuk menjaga nenek di rumah. Jen memilih menghabiskan waktunya dengan teman-temannya agar presentase jumlah di jamnya bertambah. Agar di hari keempat mereka tidak tertidur, Win pun memberikan sebuah minuman oplosan. Jen menolaknya karena pil yang dioplos ke dalam minumannya itu dapat menyebabkan stroke. Namun, Win tetap meminumnya. Win juga meyakinkan bahwa hanya minuman inilah yang bisa membuat mereka terjaga. Akhirnya, Jen mau meminum minuman tersebut dan disusul oleh Shin dan Peach. Win, Peach, dan Shin menghabiskan malam hari dengan berjoget ria. Jen hanya melihat saja, namun tiba-tiba penglihatan dan juga pendengaran dia sedikit kabur. Jen pun mulai mengalami halusinasi. Kemudian dia pun berjoget sendiri dengan atraktifnya. Ketiga temannya pun ikut berjoget. Mereka berjoget tanpa mengenal lelah, sehingga jumlah angka di jamnya pun bertambah. Mereka berempat menghabiskan waktu dengan bersenang-senang agar bisa melupakan rasa kantuknya. Halusinasi Shin sudah mulai menjadi-jadi. Dia mulai melihat hal-hal aneh dan juga mendengar suara-suara aneh. Dia terkejut melihat banyaknya foto dirinya di kamar Peach. Dia pun mengetahui siapa yang sering menguntit dirinya, yang tak lain adalah Peach. Shin pun akhirnya pingsan dan perhitungan jamnya terus berkurang. Ketiga temannya berusaha membangunkan Shin dengan melakukan CPR dan juga memberikan nafas buatan. Dengan segala kemampuan, akhirnya Shin kembali terbangun dari pingsannya.
Mereka berempat menemui Hans Miller setelah Win, Peach, dan Jen telah mencapai target di jamnya. Jen menegaskan mereka tidak akan melakukan hal tersebut lagi, dikarenakan Shin hampir saja mati. Hans Miller menawarkan jika mereka mau berpartisipasi dalam Deep Level 3, maka mereka akan mendapatkan 1 juta bahts atau sekitar 444 juta rupiah. Namun mereka berempat menolaknya dan lebih memilih keluar dari ruangan tersebut. Setelah berhari-hari tak tertidur, mereka menghabiskan waktunya untuk tidur. Di universitas, Peach mengikuti Shin dan menjelaskan bahwa dia menyukai Shin. Namun, Shin tak menggubrisnya. Dan Shin memilih untuk tidak terlibat lagi dengan Peach karena dia telah menguntitnya. Nilai Jen juga turun belakangan ini, sehingga dia dipanggil oleh Profesor Nika. Jen menjelaskan bahwa dia akhir-akhir ini jarang belajar gara-gara penelitian tersebut. Profesor Nika pun memberikan saran agar Jen berhenti mengikuti penelitian tersebut. Win mengajak Jen untuk menonton tiket konser Ed Sheeran karena dia memiliki 2 tiket. Namun Jen menolaknya. Tak menyerah, Win terus saja memaksa agar Jen mau ikut dengannya. Namun apalah daya, Jen tetap saja menolaknya karena dia harus fokus belajar dan mengurus adik serta neneknya. Win pun galau berat akibat ditolak oleh wanita yang disukainya. Terdengar suara sirine ambulans. Jen yang kepo bergegas mendekati ambulans tersebut. Dia pun terkejut melihat seorang mahasiswa yang digotong oleh tenaga medis dengan jam presentase deep di tangannya. Adegan beralih saat Jen melihat neneknya tergeletak tak berdaya. Dia langsung membawa neneknya ke rumah sakit. Neneknya didiagnosa mengalami stroke dan harus segera dioperasi. Jun datang dan memberikan sejumlah uang untuk operasi neneknya kepada Jen. Namun setelah menerima uang tersebut, Jen melihat ada logo Deep di amplopnya. Karena curiga, Jen pun mengecek leher adiknya itu. Dugaan Jen ternyata benar bahwa sang adik ikut berpartisipasi dalam penelitian Deep. Jen tidak terima jika adiknya menjadi sukarelawan Deep tersebut, karena dia sudah melihat korban yang meninggal akibat menjadi sukarelawan Deep tersebut. Namun, Jun tetap tidak peduli, dan dia memilih meninggalkan kakaknya itu. Di sisi lain, Win sedang marah-marah kepada ayahnya karena barang-barang milik ibunya dibuang oleh sang ayah. Win selalu menyalahkan ayahnya terkait dengan kematian ibunya. Di rumah, Jen langsung mencari keberadaan Jun, namun adiknya itu entah ada di mana. Dia mencoba menelponnya, namun sayang, nomornya tidak aktif. Dia memutuskan pergi untuk menemui Hans Miller. Tak disangka, sang adik berada di sana, dan Jen menyalahkan keputusan Jun itu untuk menjadi sukarelawan penelitian Deep. Jen menantang Hans Miller. Jika dia tidak melepaskan chip di leher adiknya, maka dia akan menelpon polisi. Hans Miller pun menantang balik Jen agar mau mengajak teman-temannya untuk melakukan penelitian Deep Level 3 atau adik tersayangnya itu akan mati. Jen langsung menemui ketiga temannya itu agar mereka mau berpartisipasi pada penelitian Deep Level 3. Namun Peach dan Shin menolaknya karena mereka berdua tidak ingin mati sia-sia. Hanya Win lah yang mau membantu Jen demi menyelamatkan sang adik. Di rumah sakit, Jen menyemangati adiknya bahwa apapun yang terjadi mereka akan tetap bersama untuk menyembuhkan sang nenek yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Di sisi lain, Shin dan Peach juga merasa bersalah kepada Jen karena bagaimanapun juga sudah banyak kenangan pertemanan yang telah mereka lalui. Keesokan harinya, Jen, Jun, dan Win datang ke gedung penelitian. Mereka dikejutkan dengan kehadiran Peach di sana. Shin juga ikut menyusul ke tempat tersebut untuk membantu menyelamatkan nyawa Jun atau adiknya Jen. Deep Level 3 akhirnya terpasang. Jen meminta bantuan Profesor Nika agar mereka bisa terjaga dalam beberapa hari ke depan. Profesor Nika mulai menyuntikkan X-Ray setiap harinya agar timbul perasaan waspada.
Profesor Nika juga memberikan ruangan milik ayahnya dulu kepada mereka berlima, karena di ruangan tersebut sudah lengkap berbagai obat dan alat kesehatan. Profesor tersebut juga berpesan jika terjadi sesuatu segera hubungi dirinya. Mereka melakukan aktivitas rutin di ruangan tersebut, seperti ngevlog, olahraga, belajar, dan main game. Pada hari keempat, mereka mulai mengalami efek samping akibat tidak tertidur. Bahkan, Jun, adik dari Chen, mengalami kejang. Jun sangat histeris melihatnya. Namun itu semua hanyalah halusinasi Chen semata. Akibat dari halusinasi tersebut, Shin dan juga Win bertengkar karena Shin terus saja menyalahkan Chen, dan inilah yang membuat Win tidak terima karena dia bucin kepada Chen. Peach berusaha melerainya, namun tidak ada hasilnya. Chen yang panik melihat perkelahian itu langsung menghubungi Profesor Nika, tetapi tidak juga ada jawaban. Chen pun keluar mencari Profesor Nika dengan menyusuri tiap ruangan, hingga Chen tiba di suatu ruangan yang terdapat monitor CCTV. Chen pun amat terkejut melihat beberapa berkas dokumen yang berkaitan dengan penelitian Deep berada di ruang milik Profesor Nika. Tak lama, Profesor Nika pun menghampiri Chen dan menyuruh Chen agar tidak berada di ruangan itu. Chen langsung berlari menemui teman-temannya. Dia sempat terjatuh dari tangga, namun dia bangkit lagi dan masuk ke dalam ruangan tempat dia dan teman-temannya berada. Di sana, Chen menjelaskan bahwa Profesor Nika merupakan dalang utama di balik penelitian ini. Namun semuanya sia-sia, mereka terkunci di ruangan tersebut. Bahkan Shin sempat menghancurkan beberapa barang yang ada di ruangan itu. Keadaan Win semakin memburuk, dia pun jatuh pingsan. Persentase jam yang dikenakan Win semakin berkurang, hingga akhirnya jam di tangannya menunjukkan angka 0. Profesor Nika yang panik langsung membawa Win dan segera melepaskan microchip di lehernya agar Win tetap hidup. Setelah dilepas, Win langsung tersadar dan memukul kepala Profesor Nika hingga terjatuh. Ternyata, ini semua adalah ide dari mereka semua dengan menyuntikkan cairan CCL ke dalam tubuh Win. Cairan CCL bisa menyebabkan serangan jantung sementara dan mereka memalsukan kematian Win menggunakan cairan CCL tersebut. Profesor Nika menjelaskan bahwa dia melakukan penelitian ini karena kekasihnya yang bernama Jade melakukan penelitian dengan dirinya sendiri menjadi objeknya. Kurang tidur yang berkepanjangan membuatnya mengalami halusinasi. Dia lompat dari gedung dan mengalami koma. Jet merespon positif pengobatan penggunaan kiratonin dari manusia yang kurang tidur. Para mahasiswanya menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh Profesor Nika karena dia membahayakan nyawa orang lain demi keuntungannya sendiri. Namun Profesor Nika membantahnya. Dia tidak pernah membiarkan mahasiswanya mati. Oleh karena itu, Profesor Nika membawa mereka berlima ke ruangan perawatan. Bahkan, Profesor Nika juga melakukan penanaman microchip di lehernya sendiri. Dia melakukan itu untuk menyembuhkan pria yang sangat dicintainya itu. Hal tak terduga dilakukan oleh Profesor Nika. Dia menyuntikkan obat bius ke tubuh Jen. Seketika, Jen pun langsung tergeletak dengan hitungan jam di tangannya yang terus saja menghitung mundur. Win berusaha memberikan CPR kepada Jen. Di sisi lain, Peach dan Shin berjuang melumpuhkan Profesor Nika. Namun yang dilakukan sia-sia. Jen pun tak sadarkan diri untuk selama-lamanya. หลังจากนั้น Tapi bohong. Ternyata Jen dapat terselamatkan. Mereka semua berhasil selamat dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Win menemui sang ayah, kemudian memeluknya. Jun, adik dari Jen pun sudah berubah. Dia mau membantu kakaknya berjualan di warung makan miliknya. Shin kembali melakukan siaran langsung seperti biasa. Dia juga memutuskan untuk keluar dari jurusan kedokteran dan berpindah ke jurusan komunikasi. Mereka berempat tetap menjalin hubungan pertemanan. Dan cerita pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah jangan pernah mengorbankan kesehatan demi uang. Karena bagaimanapun juga
Uang bisa dicari selagi kita sehat. Dan jika kita sakit, kita akan membayarnya berkali-kali lipat dari uang yang kita miliki.